Kelemahan yang pertama ada pada andel rem atau rem cakramnya teman-teman. Rem cakramnya biasanya ketika kita rem begini kadang terjadi tidak mau balik, yang akhirnya ban depan seret. Nah, solusinya apabila sampai terjadi seperti itu, ini masalahnya adalah di master remnya yang terjadi kotor. Jadi teman-teman lepas saja, ini dilepas, kemudian dilepas master remnya, kemudian master remnya dibersihkan dan juga ruangannya juga dibersihkan ya, kemudian dipasang kembali. Jangan lupa ketika masang supaya dikasih oli. Ini jangan catatan kalau dari sini tidak mengeluarkan minyak rem teman-teman. Akan tetapi kalau di sini mengeluarkan minyak rem, maka harus diganti master remnya. Kelemahan yang kedua adalah pada oli. Biasanya motor ini setelah dipakai beberapa bulan atau beberapa tahun, dia akan mengeluarkan oli dari sini. Lah, di sini ini adalah oli yang pertama bisa jadi oli gardan atau oli metiknya. Yang kedua adalah bisa jadi oli mesin, ya. Lah, kenapa kok sampai keluar? Biasanya silnya jebol. Sil yang ada dalam sini jebol. Di sini ada silnya dua, sil puli GPT dan sil askrek. Teman-teman tinggal bongkar ini, dilepas, kemudian mana yang terjadi bocor. Yang ketiga adalah kelemahannya ada pada dari sini teman-teman. Dari sini mengeluarkan oli juga. Kalau tadi dari sini, yang kedua dari sini. Ini fix masalahnya adalah oli dari GPT. Penyebabnya masalahnya adalah pada sil rodanya yang jebol. Apabila teman-teman semuanya digoyang-goyang seperti ini, kemudian dia oblak, maka ketika membongkar atau mengganti sil askrek, sil roda, maka teman-teman sekalian ganti klakernya teman-teman. Ya, ganti klakernya. Tapi apabila tidak sampai terjadi oblak, maka teman-teman cukup diganti dengan sil rodanya saja. Yang nomor 4 kelemahannya ada pada sini teman-teman. Daerah fan bell ketika dinyalakan, ketika dibunyikan, kadang terjadi suara kasar, kemericik. Ya, suara kasar itu ditimbulkan karena satu disebabkan karena fan bellnya. Fan bellnya kenapa? Fan bellnya kering. Atau mungkin di pinggirannya perlu diamplas teman-teman. Lah, jadi solusi pertama adalah fan bellnya bisa dengan cara dikum di air. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa diamplas fan bellnya. Caranya adalah mengamplasnya dengan amplas yang kasar. Jadi di pinggir-pinggirannya itu teman-teman silakan amplas sampai halus ya. Nanti setelah itu dipasang kembali. Yang kedua adalah disebabkan karena rollernya yang sudah kemakan. Rollernya sudah kemakan juga bisa menimbulkan suara yang kasar, ya, kemericik di daerah sini. Kelemahan yang nomor 5 ada pada bibiran sini teman-teman. Sering terjadi motor ini tubeless ya teman-teman ya, tubeless. Kadang terjadi dari sini itu nggak bocor. Dari sini nggak bocor, dicari dengan air sabun, kemudian tidak ada yang bocor. Ternyata setelah dari sini dikasih air sabun, kemudian di sini ada rumpusi kecil-kecil. Lah, itu dari sini bocornya teman-teman ya. Jadi bocornya dari sini. Solusinya teman-teman ini bongkar, dilepas bannya, kemudian setelah dilepas, kemudian teman-teman bersihkan pinggirannya. Peleknya juga dibersihkan, kemudian pinggiran bannya juga dibersihkan. Setelah itu dipasang. Jangan lupa ketika masang teman-teman supaya mengasih oli biar cepat mapan. Kelemahan yang nomor 6 adalah pada peleknya teman-teman. Nah, seperti ini. Peleknya untuk jenis tipe motor ini kalau masuk lubang gampang oleng ya, gampang mengkang. Nah, contohnya ini. Nah, ini bisa menyebabkan bocor. Kenapa kok seperti ini teman-teman? Sedangkan kayak Beat yang lama seperti 2014 itu awet. Karena untuk jenis tipe ini, untuk peleknya bibirannya sangat tipis. Sehingga ketika masuk lubang, apalagi di situ lubangnya dalam, maka akan lebih cenderung akan mudah patah atau akan mudah mengkang. Nah, solusinya seperti apa? Seperti ini. Satu, bisa langsung di press ya dengan menggunakan kayu. Saya punya tutorialnya.
kemudian dipukul. Kedua, kalau tidak mampu teman-teman supaya dipanaskan ya, setelah dipanaskan kemudian baru dipres, jediat, baru nanti kembali lagi. Oke teman-teman semuanya, seperti itu beberapa kelemahan di motor ini, ada 6 ya. Semoga video ini bisa menginspirasi, bermanfaat untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin punya trouble di motor ini ya, caranya seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang akan membeli, sehingga membeli motor seperti ini sehingga bisa mengantisipasi sebelumnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.